gue udah amanin. Ini surat keterangan kelahiran yang si kasih. Jadi Andra nggak bakal dapet apa-apa. Untung aja tepat waktu. Makasih ya. Sama lah. Pokoknya gue mau pembalasan dendam gue ke Andra itu harus berhasil pokoknya. Gue nggak mau tahu gimana pun caranya harus berhasil. Tapi boleh nggak ngobrol jangan di sini? Kita harus beneran cabut, cepetan. Ayo cabut. Aduh. Ini gimana ya? Kalau sampai Andra datang ke klinik tempat gue lahiran, terus dia buka data-datanya, bisa ketahuan dong nama anaknya dia kasih Amora. Oh nggak bisa. Ntar lu, gue gimana ya? Gue minta tolong aja sama Charlie kali ya. Gue telepon deh. Ya Nurmala, ada apaan? Charlie, oh jadi gini, gue ini lagi kena masalah, jadi bisa nggak lo bantuin gue? Aduh, lu kena masalah mulu hidup lu. Masalah apa lagi? Tadi Mika nelfon gue, terus dia kasih tau gue kalau Andre itu nanya-nanya soal klinik tempat gue lahiran. Ya, terus hubungannya sama gua apa? Ya, lu tuh gimana sih? Kalau sampai Andra ke sana, terus tahu data-datanya kasih gimana coba? Ketahuan dong. Kalau misalnya Andra tahu kasih anak kandungnya kan, itu bahaya, Charlie. Ngerti gak sih? Aduh, ada-ada aja kerjaan lo. Aneh lo. Jadi lo gak mau bantuin gue nih? Enggak, gue bukannya ngomong gitu. Ya udah, kalau lo emang gak mau bantuin gue juga gak apa-apa. Tapi lo harus siap kehilangan tambang emas lo, ya? Nur, lo jangan main ngancem-ngancem ya. Gue kan bukannya bilang gue nggak mau. Udah tenang aja. Terus lo mau gue ngapain nih sekarang? Pakai ditanya lagi. Ya kita ke klinik Mutiara Bunda sekarang. Lu jemput ke kontrakan gue. Apa tadi bilang apa? Ada? Oh, ada. Gue denger ya. Nggak mau jemput gue loh, hah? Nggak gitu, tapi lu nggak usah panik juga lah. Yang namanya klinik itu nggak akan sembarangan ngasih data ke orang lain. Apalagi data pasien. Wah, emang bener-bener. Lu tahu kan Andra itu apa-apa uang. Kalau misalnya tuh orang asik dibayar gimana coba? Heran ya nggak? Gak mikir sampai sana. Aduh, parnoan banget sih lu. Oh, jadi lu nggak mau bantuin gue nih, hah? Ya udah, gue bisa jalan sendiri kok. Tapi inget ya, lo? Ya udah. Gue jalan sekarang nih, bawel lo. Sayang, kamu tunggu di sini ya. Papa mau ke resepsionis sebentar aja. Ya, Pak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Nama saya Andra. Saya pengen tanya, 8 tahun lalu di klinik ini ada perempuan namanya Nurmala melahirkan di sini nggak, Pak? Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ya, Pak? Nurmala Indah Pratiwi namanya. Oh, baik. Lalu hubungan Bapak dengan Ibu Nurmala apa ya, Pak? Saya bapak kandung dari anak yang dilahirkan oleh Bu Nurmala. Baik, saya cek terlebih dahulu ya, Pak. Mohon menunggu sebentar. Oh ya, sana. Saya sudah mengecek di sistem data kami, benar bahwa 8 tahun lalu ada wanita bernama Nurmala Indah Pratiwi yang melahirkan klinik kami, Pak. Oh, gimana sih kok macet banget sih? Ini nggak macet, padat doang, ini sabar. Tapi bener nggak itu, klinik yang lo ngelahirin itu di Jalan Batubara? Ya bener kan gue yang lahirin. Ini masalahnya kalau Andre duluan sampai terus dapat data medis gue bahaya dong. Ya sabar, namanya jalanan padat, lo mau gue terbang apa? Ya mikir kayak gimana gitu. Jadi kita coba lewat jalan pintas di sana deh, gue tahu tuh. Nih dari tadi dong, heran gini aja. Kalau gitu saya boleh minta data dari Nurmala terus sama anak yang dilahirkannya nggak? Mohon maaf sekali, Pak. Tidak bisa. Tapi Mbak, saya harus menemukan anak saya, Mbak. Mengapa baru sekarang Bapak meminta data dari 8 tahun yang lalu? Soalnya
Saya butuh identitas dari anak itu, Mbak. Apakah Bapak memiliki bukti bahwa Bapak adalah keluarga dari Bu Nurmala, seperti buku nikah atau kartu keluarga? Kalau begitu, mohon maaf sekali Bapak, karena Bapak tidak memiliki bukti apapun, jadi kami tidak bisa memberikan keterangan dan berkas yang Bapak inginkan. Gimana caranya aku bisa dapetin berkas itu ya? Ini kan bener kan? Ya, bener. Nah. Di sana. Lu di sana masuk cepetan. Kok gue? Ya kalau misalnya gue yang masuk, Andra lihat gue ketahuan dong. Pinter ya. Gue masuk, Andra ngeliat gue, dia juga curiga lah. Nah, lu bisa kasih banyak alasan. Alasan apaan? Ya udah, mau duit nggak? Yaudah deh sini, nih, lurusin helm gue. Duit cepet dong. Gimana, Pak? Tugasnya nggak mau ngasih datanya, sayang. Ya Allah. Yang sabar ya, Pak. Masih yakin ada jalan yang lain. Kamu doain ya. Iya, saya tahu Pak. Saya juga gak bakalan lari dari tanggung jawab kok. Mbak, Mbak ini ya nunggaknya udah terlalu lama. Ingat, motor Mbak 2 bulan, angsurannya belum dibayar, Mbak. Hah? Iya, saya tahu Pak. Tapi nanti juga saya bayar kok. Gaji saya kepake buat berobat ibu saya. Saya minta waktu Pak. Oke, gua kasih waktu sampai besok. Ingat, kalau Mbak besok nggak bayar angsurannya, motor Mbak langsung gua tarik, ya. Ingat. Kakak itu kasihan ya. Tapi Papa yakin ya dia nggak ada niat buat lari dari tanggung jawab. Sebenarnya aku nggak mau berbuat sejauh ini. Aku tahu ini nggak baik, tapi aku terpaksa. Aku harus ngelakuin apapun supaya aku tahu siapa anakku yang sebenarnya. Sayang, kamu tunggu sini ya. Papa mau ke situ sebentar aja. Jangan mana-mana ya. Ya, Pak. Mbak, maaf, bisa ngobrol sebentar nggak di situ? Ada apa ya Pak? Sebentar yuk ngobrol di situ. Saya mau ngomong. Mbak, mohon maaf ya. Mohon maaf banget sebelumnya. Mbak, tadi saya dengar lagi kesulitan untuk bayar cicilan motor ya? Jadi Bapak nguping urusan saya? Oh, enggak. Ini bener-bener murni, saya nggak sengaja dengar. Nama saya Andra, kenalin. Saya kesini lagi mau cari info tentang kelahiran anak saya. Saya butuh tanda lahirnya di sini. Anak kandung Bapak? Istri Bapak ngelahirin di klinik ini? Gimana ya? Gini. Ceritanya sebenarnya panjang. Jadi ada perempuan namanya itu Nurmala Indah Pratiwi. 8 tahun lalu dia ngelahirin di klinik ini. Cuman itu tuh anak saya. Karena dia mengandung anak saya. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau dia lagi mengandung anak saya gitu, Mbak. Saya butuh surat lahirnya Nurmala di klinik ini supaya saya bisa tahu anak saya. Jadi Bapak belum ketemu sama anak itu? Belum, Mbak. Itu yang bikin sedih banget sih. Mbak, kalau jadi saya gimana? Sedih nggak, Mbak? Saya ikut sedih Pak mendengar cerita Bapak. Tapi maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa. Gitu ya? Oke deh. Saya paham. Saya nggak akan maksa, Mbak. Ini uang Mbak pegang ya. Ini uang apa ya Pak? Ini buat bayaran cicilan motornya Mbak. Ya ampun Pak, saya jadi nggak enak hati. Nggak apa-apa. Anggap aja ini rezeki buat Mbak ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya. Makasih. Tunggu Pak. Ya Pak. Bapak cuma minta surat keterangan lahir bayinya Bu Nurmala Indah Pratiwi kan? Iya, betul. Bapak tunggu di sini.
Karena Bapak sudah baik ke saya akan membantu Bapak juga. Saya akan mencari surat keterangan lahir bayi itu. Makasih ya Mbak ya. Si Andra gesit juga. Gua harus segera bertindak nih. Delapan tahun lalu, berarti tahun 2017. Aku harus nemuin file itu secepatnya. Mbak Intan, Iya, Mbak, kita disuruh beresin kamar pasien 202. kamu bisa duluan nggak? Nanti saya nyusul. Nggak bisa Mbak, harus dikerjain sekarang. Nanti kita kena marah, kamu mau dipecat. Yuk, iya Mbak. Cepetan Mbak. Kamar mandi di sebelah mana ya? Lah, itu kan Om Charlie. Kok Om Charlie bisa ada di sini? Ini berkas yang Bapak minta. Oke, saya terima ya. Tuh, tadi kan udah Pak. Nggak apa-apa buat tambahan aja. Kalau begitu, makasih ya Pak. Sebentar. Saya permisi dulu ya Pak. Iya. Surat keterangan lahirnya nggak ada nih? Mbak. Ini kok surat keterangan lahirnya kok nggak ada ya? Waktu saya ambil masih ada kok Pak. Oh nggak tahu nih, sekarang nggak ada. Gimana Mbak? Maaf Pak, tadi saya sempat menaruh berkas surat keterangan lahirnya di meja lorong. Tadi saya harus beresin kamar sebentar, jadi terpaksa saya tinggal. Saya juga bingung kenapa surat keterangan lahirnya nggak ada. Maaf Pak, saya nggak bisa bantu Bapak lagi karena saya takut ketahuan. Uangnya Bapak ambil lagi aja. Enggak, udah. Simpan aja, nggak apa-apa. Oh, kalau begitu makasih banyak ya Pak. Iya. Saya permisi dulu. Iya. Kamu di mana sih, Nak? Ya ampun. Aman. Gue udah amanin. Ini surat keterangan kelahiran yang si kasih. Jadi Andra nggak bakal dapet apa-apa. Untung aja tepat waktu. Makasih ya. Sama lah. Pokoknya, gue mau pembalasan dendam gue ke Andra itu harus berhasil pokoknya. Gue nggak mau tahu gimana pun caranya harus berhasil. Tapi boleh nggak ngobrol jangan di sini? Kita harus beneran cabut. Cepetan. Ayo cabut.
Hei sayang, kok kamu di sini? Tadi Kasih mau ke kamar mandi, Pak. Udah kamar mandinya? Belum, Pak. Iya Papa anterin yuk. Kenapa Ibu dendam sama Papa Andra? Ayo Papa anterin habis itu kita pulang ya. Yuk. Makasih ya, lo udah bantuin gue. Sama. Tapi lo tau kan, gue bantuin lo. Kita ibarat partner in crime aja. Gue bantuin lo juga, gue dapet keuntungan. Ya pokoknya sampai kapanpun Andra nggak boleh tahu kalau gue itu ibu kandungnya Kasih. Kalau enggak, rencana balas dendam gue bisa gagal sih. Aman. Rahasia lo pasti gue jaga. Ya emang harusnya kayak gitu kan? Ya dulu sana pulang. Malak. Apaan sih? Gue pengen nanya sesuatu sama lo. Ya udah nanya aja. Jujur ya sama gue. Lo masih cinta ya sama Andra? Apaan sih? Lo masih mau balikan sama Andra? Jujur. Lu apaan sih nanya-nanya kayak gini? Oke, pegang-pegang tangan gue segala lagi lo. Lo ada rasa ya sama gue ya? Ngaku lo. Sorry kalau gue lancang, tapi emang gue harus tahu. Please jujur sama gue lah. Ya kan gue udah kasih tahu sama lo. Rasa cinta gue sama Andra itu udah mati 8 tahun lalu. Jadi ya udah. Gue cuma mau balas dendam sama dia. Beneran kan? Lah, gue udah bantuin lo segini. Gue udah mati-matian. Buat lo. Dan kalau tiba-tiba ternyata lo masih cinta sama Andra, lo jatuh cinta lagi, lo mau balikan sama dia, gue pasti dikorbanin. Kan lo tau sendiri kan? Orang yang jatuh cinta itu pasti rela ngelakuin hal apapun loh. Meskipun gak masuk di akal. Pokoknya lo tenang aja. Rasa bencinya gue sama dia itu lebih besar dari apapun. Gue gak akan pernah baikan lagi. Gue gak akan pernah balikan lagi. Dan gue gak akan pernah jatuh cinta lagi sama Andra.